seret Jokowi ke meja hijau supaya tidak ada kesan trial by seret tua bangka asu Amin Rais ini jublak tai cangkeme ya. Amin Rais ini jublak tai cangkeme biar blokean tua bangka kisut jempirut kere dedelan Bali randi harta randi apa-apa. Amin Rais adalah orang yang berharga dari sendal jepit. Anak turunnya Amin Rais adalah orang yang berharga dari sampah. Keluarganya Amin Rais adalah keluarga najis. Mogalah sudah pahamin. Semoga saja kamu masih dikasih umur panjang, masih bisa dibuat tontonan orang. Yang namanya asu Amin Rais adalah gombalan Mukio. Wapres sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Ini untuk anjing satu ini. Wis ora roh anjing kok mukro aku awakmu Jawa Solo. Wis asu ya. Amin Rais asu, celeng gembluk. Babi kere ya cewek. Masa titeku ora ana sing nyampe nang ngene congormu cuk. Sampai no ya tak tantangi. Aku alamatku Blimbing Melati Harjo, Patean Kendal. Itu Jawa Tengah. Jawa Timur Sari Rejo Lamongan, Jawa Timur. Saiki di Kalimantan Timur Kuaro Pasir Tanah Grogot. Lek ana sing anu sampai no aku sing nantang mbek asu celeng gembluk Amin Rais itu. Anjing kamu tuh ranti otak. Tak tantang polling. Lek kon merasa jago, merasa bener, merasa suci, merasa hebat itu. Sama Pak Jokowi dibanding mbek kamu nggak ada seujung kukunya, cuk. Tapi selama si bocah cilik ini, Tapi selama congormu isik jeplak mangap sedalan-dalan bocah cilik apa ngisingi raimu men. Bocah cilik akan ngisingi cangkemmu men. Kowe arep nyekek ta ini bocah cilik men. Raimu seramokro, anakmu muntas sing kaya gatel kirik apa nduk cagerno kon nggo apa kuwi men. Apa nggo sumpel bom nduk jihad kana lho. Wong wis diaplok koplok-koplok raimune kisut kok serandal jepit gaglak kowe. Menungso kaya ngono kok ora bosok cangkemmu. Dirubung set. Sahabat semuanya, sahabat TikToker yang seluruh Indonesia, tolong sekali bagikan video saya ini supaya sampai ke depan matanya si Amin Rais. Amin Rais meminta kepada Pak Prabowo supaya Mas Gibran dipecat jangka waktu 3 bulan dari sekarang. Tapi saya juga meminta kepada Pak Prabowo supaya Amin Rais dipenjarakan biar membusuk dalam penjara supaya Indonesia tentram. Tolong bagikan video ini biar sampai ke depan matanya si Amin Rais, si tua bangka ini. Sangat-sangat kecewa masyarakat Indonesia ini dengan ucapan-ucapan Amin Rais dan provokasi si Najwa juga tuh, semua komplotannya. Sekian, tolong saudara-saudara bagikan. Ini tantangan terbuka dari Bang Kumis buat si Amin Rais. Dengarkan dari Ketua MPR. Dengarkan dari Ketua MPR Amin Rais yang mukanya kayak serendal jepit dan otaknya kayak otak iblis, kelakuannya kayak kelakuan binatang. Itulah gerombolan Amin Rais, gerombolan Replikadrun kalau ketawa dipaksakan. Soalnya manusia satu ini manusia kadrun yang gak punya adab. Hujat-hujat Prabowo, lama-lama kepalamu tidur. Coba aja lihat nanti. Gak usah Prabowo. Prabowo hanya tunjuk jari ting gitu aja, kepalamu udah meledak.
Ben. Ben, kayak ngene dijak ngene karo wong men Gibran men, kayak ganteng, kayak sopan. Ki raimu men ngono pagarepe boleh share Gibran. Kowe wani leser Gibran lho. Wong sakmene mbiyane nggo walu netekin diasmu lho men. No men. Jancuk men. Ben. Ben. Tangi men, tangi. Turumu mereng men. Men. Gibran ki andeng ngono. Lha karo kok ya ado to men arep ganti sapa? Iya, ki andeng kek ngenang ngene wong ngejak ngene men. Men tangi yo men, turumu mereng men. Wis jalan di Kepada Pak Prabowo, selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Cangkeme wong tuwa ora kena nggo panutan. Ya sing ranu ya karena kebencianmu kuwi sing marai petaka kanggo uripmu. Mbok ya eling wis tuwa, sadar diri, luwih apik daripada gede abrus kaya ngono kuwi. Men. Dan sampai kepada Pak Prabowo, selama Gibran masih Video ini dulu, ini Amin Rais ini banyak bacot mulut saja nih, tidak tahu malu ini. Dulu jadi pilpres saja rakyat tidak ada yang pilih kamu, urutan terbuncit, urutan paling bawah. Kalau kamu tuh bagus terjelas rakyat pilih kamu. Oh, tidak tahu malu memang ini. Matamu tuh sudah ke dalam tinggal tengkorak itu, sudah tinggal bau tanah, masih banyak bacot itu. Kayak model orang macam apa dia urus Gibran. Gibran itu dulu tuh jadi wali kota Solo, ya, terus jadi Pak Pres, dia dipilih oleh rakyat. Kok kamu yang suruh dia turun jadi wakil, kamu yang mau ganti, koplok terus. Orang tua tidak tahu diri, tidak tahu malu, manusia justru menambah beban politik dan beban moral Pak Prabowo. Aduh, rika maning. Mbah Kakung. Ya. Rambutnya nyong ora sedurusi. Sing menambah beban kowe sapa? Justru Rika sing gawe beban menungsa, ngerti apa ora? Rika lambene kowe ya wis arep purna tugas nang dunia. Kowe mbok dijaga wis bola-bali tak omongi. Ngerti enggak? Bukan Pak Jokowi keluarganya yang menjadi bebannya Pak Prabowo. Ente sing dadi bebane masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia. Berkuar-kuar terus, kakek gibah. Rika parek tak semprot nang nyong, men resik raine, atine. Kita semprot karo nyong magengen Selalu anggur ngomong kornana ora nyelek gite. Jadi beban, bikin beban. Bebannya sing dadi beban kowe Rika, ngerti apa ora? Dadi beban rakyat Indonesia akan cangkem. Wis arep paripurna kang dunia korika kowe, delamaning wis abdi mazulna nang Gusti Allah. Sadar, tobat. Wong kandha teka, duwe ati ka sirik-sirik temen, dhewe menungsa, mbok urip kowe sing tenang. Kalah karo utek-uteke babu. Ngerti apa ora Rika kowe? Ana bahan-bahan omongane, ana bahan-bahan beritane. Wingi memakzulkan Pak Jokowi, menghukum Pak Jokowi, memenjarakan, membunuh, borgol, rampung Pak Jokowi secara terhormat, kondur maring singgasana Solo dengan terhormat, iringane ben jutaan menungsa sing nangis ya mbok. Terus melayu menganake, mazulkan Mas Gibran, Sikiana maning, gawe bebane Pak Prabowo. Hari Rika dadi menungsa kak, seret-seret temen, penyakit hati kowe bahas gawang nganti tua. Wis arep paripurna kang dunia kowe mbok tobat apa kepriwe? Grentes rasane nyong ngrungokna Rika ngomong. Wong kornana apik-apike belas dadi menungsa. Rika kowe ku delamane kowe jantunge, detak jantunge ora normal. Engko HP-ne mudun terus kowe priwe Rika wis kaya kowe. Gumun, mbok tobat wis, sadar.
jenengan kowe wis sepuh, dadi panutan, tutur katane, sopan santune, dadi pengeling-eling saya genom. Bukannya malah nambah-nambahi, marah-marahi. Ora bener, maring sing nom-nom. Kudune kan malah dadi guru sing apik. Ekspektasi dan kenyataan. Sebagian teman-teman mungkin sudah lihat video atau berita di medsos tentang apa yang terjadi beberapa hari sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru, Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sekaligus purna jabatannya Pak Jokowi sebagai presiden tanggal 20 Oktober kemarin. Ada sekelompok orang yang berkumpul dan berorasi dengan berapi-api untuk menangkap, mengadili, bahkan menggantung Presiden Jokowi yang dianggap telah menyebabkan kerusakan di negara ini. Yang saya ingat sih ada Faisal Assegaf dan beberapa wajah yang tidak asing kita kenali sebagai pembenci Jokowi. Lalu di forum lain, Amin Rais juga dengan berapi-api mengajak semua orang untuk menggagalkan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden dengan menyebut dia gila, suka pornografi, tolol, dan sejenis itu. Amin Rais juga menyebut Jokowi alias Mulyono harus dimasukkan ke penjara. Lalu ada juga yang berpidato mengingatkan agar waspada karena sebelum tanggal 20 Oktober Presiden Jokowi bakal kabur. Yang pidato itu juga tak kurang-kurangnya mengatakan bahwa Jokowi menyebabkan banyak kerusakan bagi negara. Lalu ada lagi yang bilang bahwa saat ini orang yang paling takut dan tidak bisa tidur adalah Jokowi karena dia adalah orang yang paling bersalah dan layak untuk dihukum. Ngeri ya. Itu semua tadi adalah ekspektasi atau harapan kelompok pembenci Jokowi yang dengan sangat pede menyatakan pendapat dan keyakinannya bahwa Jokowi akan ditangkap, diadili, dan dihukum seberat-beratnya. Memang di forum-forum itu kita tidak melihat ada selebriti medsos yang juga begitu gedek sama Jokowi macam Denny Siregar, Eko Kuntadi, Islah Barawi, dan yang lain-lain. Gak ada. Mungkin mereka merasa levelnya beda. Nah, dari ekspektasi itu kita beralih ke kenyataan atau realitas yang terjadi yang juga bisa teman-teman lihat video dan beritanya di medsos. Kenyataannya adalah pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru serta purna jabatan Presiden Jokowi dan wakil presiden Ma'ruf Amin berjalan dengan hikmat, lancar, dan aman-aman saja. Amin Rais yang hadir juga duduk anteng meski namanya tidak disebut oleh siapapun. Mungkin beliau ini diundang cuma untuk nonton saja ya. Nonton saja Mbak, anteng. Setelah itu sorenya Pak Jokowi langsung pulang kampung ke Solo dengan pesawat angkatan udara dan dikawal oleh Sukhoi. Kalau kata Najwa Shihab, Pak Jokowi nebeng pesawat AU. Sampai di Boyolali menuju ke Solo, Pak Jokowi disambut dan dieluk-elukan oleh puluhan ribu warga masyarakat. Sampai-sampai waktu tempuh dari bandara ke rumah yang harusnya cuma 30 menit jadi 3,5 jam. Tidak ada yang demo, tidak ada yang teriak tangkap atau adili Jokowi, tidak ada yang teriak gantung dan penjarakan Jokowi seperti yang di forum-forum tadi. Mereka pada kemana ya? Mungkin tidak ada ongkos ke Solo. Ayo Najwa Shihab, suruh mereka nebeng. Gak tahu nebeng apa, nebeng truk mungkin.
kenyataan semakin jauh dari ekspektasi kaum pendengkiawan dan pembenciawan. Karena setelah Pak Jokowi pulang dan menjadi warga sipil, beliau dengan santai bisa jalan-jalan, makan sate, makan soto, dan jajanan lainnya. Bahkan Pak Jokowi minta supaya nggak dikawal lagi. Tapi karena memang aturan negara, mantan presiden tetap harus dikawal, ya harus dikawal. Meskipun akhirnya pengawalan dibuat lebih longgar. Bukan cuma itu, 2 hari purna tugas Pak Jokowi dikunjungi pejabat senior Uni Emirat Arab di rumahnya. Ini menarik dan jarang terjadi. Ada tamu negara yang mampir ke rumah mantan presiden, ke rumah tinggalnya. Itu tidak terjadi kalau tidak ada hubungan yang baik dan persahabatan yang erat. Malam minggu kemarin Pak Jokowi juga nonton pertunjukan musik bersama warga masyarakat lainnya. Pada kaget, ternyata ada Pak Jokowi di situ. Dan sudah pasti masih banyak banget yang minta foto dan mengelulukan nama beliau. Nah, terus yang kemarin bilang Pak Jokowi bakal kabur itu gimana komentarnya? Yang bilang Pak Jokowi nggak bisa tidur dan ketakutan, kayak apa tanggapannya? Yuhu, halo. Gimana tanggapkan kalian yang kemarin pidato berapi-api mau tangkap dan gantung Jokowi? Mbak Amin Rais, komentarnya dong. Mungkin dalam hati ada yang bilang, tunggu aja saatnya, pasti Jokowi akan ditangkap dan diadili. Ini pasti pertanyaan pendengkiawan dan pembenciawan yang militan. Tapi saya ingetin ya, dari sejak periode pertama menjabat, semua ancaman-ancaman ke Pak Jokowi itu cuma jadi pepesan kosong loh. Jadi mau sampai kapan berharap? Suro tiro jayaningrat lebur tining pangastuti. Semua keangkara murkaan akan kalah dengan kebaikan dan kearifan. Begitu deh. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Hanya akan menimbulkan petaka lebih lama lagi. Ya. Nah, jadi kita minta atas nama kita semua, tolong diperhatikan Pak Prabowo. Jadi kalau bisa 3 bulan setelah ini itu segera diganti, lupakan sama sekali. Allah Akbar.
Ya Allah ya Karim, para mahasiswa aksi unjuk rasa minta agar Gibran Raka Buming Raka mundur dari jabatan wakil presiden. Ampun, ampun. Ini yang perlu diusut sebenarnya ya Pak Polisi, siapa sih dalangnya ini? Nah, ya siapa dalang yang menggerakkan mereka untuk turun jalan dengan aksi-aksi yang tidak bermutu ini begitu loh. Ditonton dulu lah. Kita lihat dulu sepak terjangnya Mas Gibran seperti apa. Wong baru saja dilantik kok ya sudah. Koar-koar. Ya saya yakin ada yang mendalangi. Saya yakin ada yang menggerakkan mereka. Kalau enggak mungkin. Mereka senekat ini, seberani ini. Koar-koar. Minta agar Gibran diundurkan dari wakil presiden. Ya memangnya mudah. Itu kan impeachment masuknya. Tidak semudah menurunkan kepala desa, bro. Ada undang-undang yang mengatur. Dan tidak bisa Pak Prabowo kemudian tiba-tiba memecat Gibran dari wakil presidennya. Nggak bisa, bukan begitu undang-undang kita. Rumit urusannya. Kalian siapa sih yang nyuruh itu? Nah, yang nyuruh kalian demo-demo begitu siapa? Ini kalau menurut saya sih tidak jauh-jauh dari residu sakit hatinya Pilpres 2024. Kalau nggak dari kubu 01 ya kubu 03. Yang sampai hari ini khususnya para pendukungnya loh ya. Para pendukungnya nih, mungkin bandar-bandarnya yang nggak terima jagonya kalah gitu. Kalau Anies sama Cak Imin kita lihat sudah menerima. Ya Anies kemarin ikut hadir pada acara pelantikan presiden dan wakil presiden. Cak Imin bahkan sudah bergabung dengan pemerintahnya Pak Prabowo menjadi menteri. Nah, yang masih belum menerima sepertinya dari kubu 03 juga. Kemarin nggak ada yang hadir tuh Pak Prabowo, Pak Ganjar nggak hadir. Ketua partai yang juga nggak datang, Bu Mega, Mahfud MD juga nggak datang. Ya sudah lah, sudah kalah di perhelatan Pilpres ya sudah. Tinggal diterima, legowo lah, baru negarawan. Nah iya, nggak usah mencari-cari perkara. Nah, sekali lagi bahwa tidak mudah untuk melakukan impeachment kepada presiden dan wakil presiden terpilih melalui pemilu itu. Tidak mudah. Rumit urusannya dan harus bisa membuktikan kesalahannya apa. Apakah tindak pidana tertentu, korupsi, ataukah yang dianggap kalian sebagai perbuatan tercela itu mekanismenya rumit bro, ya mahasiswa ya. Rumit, bukan melalui KPK, bukan melalui polisi, bukan untuk membuktikan itu. Itu harus disetujui oleh setidaknya 2/3 anggota DPR MPR. Kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi, harus terbukti. Jalurnya rumit, dan kita lihat kan komposisi anggota DPR MPR kita hari ini. Mungkinkah 2/3 akan menuruti kemauan sampean pada ini, ya anak-anakku mahasiswa dan siapa yang berada bermain di belakangnya? Nggak mungkin. Long koalisi Indonesia Maju, game itu besar sekali kekuatannya. PDIP berapa? Nah, PDIP berapa? Apakah ada 2/3 dari seluruh anggota DPR? Enggak ada, paling 20%. Jadi nggak mungkin Anda berharap impeachment dengan kekuatan politik semacam sebesar itu, sekecil itu. Ya itulah politik. Ya mekanisme politik memang begitu. Kecuali Anda punya wakil rakyat yang didamba-dambakan dengan kekuatan 2/3%. Bisa mencari alasan politis untuk menjatuhkan impeachment kepada presiden dan wakil presiden. Tapi kalau kekuatan legislatornya hanya segitu ya, jangan bermimpi bro, ya jangan bermimpi. Anda tidak bisa semudah itu mengadukan dugaan ya, sekali lagi dugaan yang Anda duga presiden atau wakil presiden melakukan kesalahan.
Tidak segampang misalkan anggota DPR atau menteri atau pejabat-pejabat negara yang lain. Yang ketika ada bukti-bukti tertentu bisa dilaporkan ke polisi atau ke KPK. Tapi kalau presiden dan wakil presiden tidak semudah itu. Rumitnya panjang, ya silakan. Ada kan punya penasihat hukum itu, Pak Amin Rais, Refli Harun, kan tahu kan? Ya Refli Harun Anda kan pakar hukum katanya, pasti tahu bagaimana prosedurnya dan bagaimana rumitnya, bagaimana sulitnya mengimpeachment presiden dan wakil presiden yang sudah dilantik, yang sudah sah, yang sudah sedang menjabat. Rumit kan? Apakah cukup hanya dengan keluar-keluar di jalan seperti itu? Cukup Anda menggelar konferensi pers di internal kalian, Kang Refli Harun, Mbah Amin Rais, nggak bisa. Kalau Mbah Amin Rais dulu berhasil mengimpeachment Gus Dur ya karena politis. Mayoritas anggota DPR MPR-nya setuju. Nah, dulu akhirnya Gus Dur jatuh lengser. Tapi hari ini coba aja kalau bisa. Hari ini coba aja mengumpulkan 2/3 anggota DPR MPR untuk tanda tangan setuju mengimpeachment Pak Prabowo atau Mas Gibran. Itu pun harus landasannya jelas, kesalahannya di mana. Setelah itu baru dibuktikan di Mahkamah Konstitusi. Kan begitu jalurnya. Ya lebih jelasnya monggo pakar hukum tata negara untuk menerangkan, menjelaskan tentang mekanisme impeachment. Tidak semudah itu. Kalau mudah ya hancur negara. Nanti presiden wakil presiden yang dilantik tidak sejalan dengan pilihan politiknya, impeachment, gugur. Pilihan lagi, balas dendam lagi, kubu yang berseberangan, impeachment lagi, kapan selesainya? Bisa-bisa menimbulkan kegoncangan politik dan perang saudara. Akhirnya teman-teman, barisan yang sakit hati usai Prabowo dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, mereka demo dan mau menggulingkan dan menurunkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, ini manusia macam apa mereka ini? Mereka hanya segelintir orang saja mau menggulingkan pemimpin yang sah. Gibran adalah merupakan pilihan rakyat. Jadi jangan sampai rakyat turun tangan untuk membalas kalian-kalian yang barisan sakit hati ini. Ya memang kalau orang sudah menjadi barisan sakit hati, maka apapun yang dibuat seseorang itu, maka bagi dia itu tidak ada gunanya dan tidak ada benarnya. Karena apa? Karena sudah menaruh rasa hate atau sakit hati terhadap seseorang. Jadi makanya mereka itu kencang-kencang dan getar-getir mau mereka menggulingkan, menurunkan Pak Gibran untuk diganti menjadi wakil presiden. Nah teman-teman, berharap kepada Pak Polisi untuk diciduk atau ditindak secara tegas sampai ke akar-akarnya dalam dibalik aksi kelompok-kelompok ini ya. Mereka mau menggulingkan pemerintahan yang sah. Mereka hanya sebagian orang atau segelintir orang mau dan mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana yang menolak Pak Gibran? Tidak ada. Justru rakyat cinta sama Pak Gibran. Justru rakyat memilih Pak Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil Presiden Republik Indonesia. Tetapi barisan yang sakit hati ini, rakyat yang dari mana mereka ini? Malah mereka mengatasnamakan rakyat Indonesia. Woi, teman-teman saya usul kepada Pak Presiden Prabowo supaya segera ditindak secara tegas mereka ini. Mereka memecah belah bangsa ini. Belum Pak Presiden dan Wakil Presiden bekerja, tetapi mereka sudah mau mengkritik dan melakukan aksi demonstrasi. Sebenarnya mereka sedang melawan pemimpin yang sah. Melawan pemimpin yang sah. Di dalam iman kami yang saya yakini adalah pemimpin adalah merupakan wakil Allah. Allah memilih mereka untuk memimpin bangsa ini. Dan itulah wakil Allah. Seharusnya masyarakat, rakyat harus menghormati dan menghargai. Karena pemimpin yang menjadi pemimpin yang sah adalah pilihan Allah. Jadi sebenarnya mereka sedang melawan
Allah. Allah yang memilih Pak Gibran sebagai wakil presiden dan Prabowo sebagai presiden. Tetapi orang-orang yang mengatasnamakan rakyat Indonesia ini, mereka menolak pemimpin yang sah. Artinya mereka sedang melawan Allah dan mereka sedang berhadapan dengan Allah. Di video saya sebelumnya, saya membahas ada seorang tokoh mantan MPR. Wow, yaitu Amin Rais, di mana beliau ini tidak setuju kalau Pak Gibran dilantik sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Beliau menolak secara tegas. Beliau berharap supaya diganti. Pak Amin Rais mengungkapkan bahwa tidak, bangsa ini tidak membawa berkat dan tidak diberkati oleh Allah kalau Mas Gibran masih menduduki sebagai jabatan wakil presiden Republik Indonesia, ungkapnya. Nah, permasalahannya saudara bukan terletak pada suka atau tidak suka, ganti atau tidak diganti Pak Gibran-nya. Tapi masalahnya adalah Pak Gibran Raka Buming Raka adalah merupakan pilihan rakyat, orang yang dicintai oleh rakyat. Jadi kalau Pak Amin Rais mengatakan atau mengusung Pak Gibran untuk diganti, artinya Pak Amin Rais sedang menentang pilihan rakyat. Ada dua, ada sedang berhadapan dengan Allah, karena Mas Gibran adalah pilihan Allah untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Yang kedua, mereka menolak atau menentang. Jadi yang berlawanan dengan oknum-oknum ini. Yang pertama dengan Tuhan, dan yang kedua adalah rakyat Indonesia. Mereka bukan rakyat Indonesia, mereka hanya segelintir oknum saja, kelompok saja. Tetapi pelaku mereka mengatasnamakan rakyat Indonesia. Mereka sekali lagi, mereka bukan mewakili rakyat Indonesia. Oleh sebab itu saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman berkomentar di kolom komentar, dan komentar saudara komentar yang membangun, yang mengedukasi kita semua. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.